وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل Innal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati pengasuh Islamic Boarding School Al-Basirah, Ustadz Ismail Hadi. Yang kami hormati pemateri pelatihan manajemen Halaqah Tahfiz dan Tahsin Al-Ustadz Harjan. Yang kami hormati rekan-rekan para ustadz, dan yang kami hormati rekan-rekan tim media. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di kesempatan yang sangat baik ini dalam rangka melanjutkan apa yang telah kita kerjakan dari hari kemarin, yakni pelatihan manajemen Halaqah Tahfiz dan Tahsin. Sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sisa dari materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustadz Harjan hafizahullah ta'ala. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Yayasan dari Ma'had Al-Basirah Al-Islamiyah, yang dalam hal ini yang kami muliakan Al-Ustadz Ismail Hadi hafizahullahu ta'ala. Kemudian yang kami muliakan dan hormati bersama para asatidz Dewan Pengajar di Ma'had Al-Basirah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita keistiqomahan, memberikan kita kekuatan untuk menjalani amanah yang sangat mulia di pondok yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya adalah tak lupa kita aturkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada semua keluarganya, kemudian sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikutinya sampai hari kiamat. Para asatidz Dewan Guru yang kami muliakan, alhamdulillah kemarin kita sudah sama-sama membahas beberapa poin atau beberapa hal-hal yang sangat urgen, sangat penting di dalam bagaimana mengelola halaqah tahfiz sehingga menjadi halaqah yang efektif Itu kemarin yang kita sudah bahas, dan tentunya beberapa faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari itu semuanya. Mungkin antum masih ingat faedah-faedah yang
sudah sampaikan kemarin, yaitu diantaranya adalah tuntutan untuk kita selalu memberikan pelajaran Al-Quran ya, yang berkualitas dan berkuantitas ya. Kemudian diantaranya adalah ada 2 faktor kegagalan pembelajaran tahfiz, yaitu ya, diantaranya adalah dengan manajemen yang buruk ya, kemudian SDM atau kemampuan yang kurang memenuhi ya. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan tahfiz yang bagus, pengelolaan halaqah tahfiz yang bagus itu, yaitu diantaranya adalah harus memiliki visi misi yang jelas ya. Visi misi yang jelas, apa visi misinya. Kemudian ada perencanaan target, baik dari hariannya, kemudian pekanannya ya, kemudian tahunannya, dan ada kurikulumnya nanti insya Allah. Kemudian juga tidak lain daripada itu adalah adanya evaluasi bersama. Nah, itu mungkin beberapa hal yang sudah kita sampaikan ya kemarin, dan insya Allah Ta'ala pada kesempatan yang sangat mulia ini kita akan lanjut pembahasan kita tentang penilaian kinerja pengajar ya. Penilaian kinerja pengajar. Dan nanti di sesi terakhir insyaallah ta'ala kita akan sama-sama mencoba untuk bagaimana membuat semacam contoh ya. Kita membuat contoh bagaimana halaqah yang sebenarnya. Bagaimana kita menciptakan halaqah yang sebenarnya, yaitu terutama adalah halaqah tahfidzul Quran. Dan insyaallah nanti kita akan ada waktu di sesi-sesi terakhir nanti insyaallah. Baik, kita lanjut materi kita, yaitu penilaian kinerja pengajar. Jadi kita semuanya di sini adalah termasuk pengajar Al-Quran ya. Pengajar Al-Quran, guru Al-Quran. Nah, yang harus kita tahu bahwasanya ya, pengajar Al-Quran itu harus mempunyai semacam musyrif ya, isyraf, orang yang mengelola ya, dalam hal ini pembina, kemudian pengasuh ya, kemudian kepala bidang. Nah, itu harus ada, karena antara pengasuh, pengelola dan pembina ini harus ada kaitannya dengan pengajar ya, harus ada kaitannya dengan pengajar, sehingga mereka lah nanti yang memantau kinerja para pengajar tahfiz ya, kemudian memberikan semacam penilaian dan evaluasi, baik dalam bentuk misalnya supervisi ya, atau ada misalnya nih semacam kegiatan misalnya ya, misalnya di sini nih ada program khusus itqon guru misalnya ya, itqon guru tahfiz misalnya nih, itqon guru tahfiz. Nah, itu semacam program yang bisa dijadikan nanti sebagai bahan penilaian ya. Nanti ada yang menguji gitu ya, mungkin nanti siapa yang menguji, entah Ustadz Fauzan atau kami ya, intinya di situ ada penilaian sejauh mana hafalan dan kualitas hafalan guru, sehingga nanti jangan sampai kita mengatakan atau melihat hanya kualitas santri saja yang kita terus tekan ya. Ini kamu harus mutkin 10 juz, ini kamu harus mutkin 20 juz misalnya, harus mutkin 30 juz. Nah, sementara kualitas seorang gurunya ya itu sangat rendah sekali ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kita meminta misalnya kepada santri untuk mutkin ya 10 juz, 20 juz, 30 juz, sementara kita yang selaku sebagai gurunya itu
tidak mungkin hafalan kita, ya. Nah, oleh sebab itu nanti mungkin ke depan, ya, kita akan adakan semacam itu, itqon guru tahfiz, dan ini harus diuji oleh kepala bidang atau pengasuh, atau mungkin bisa jadi nanti kita datangkan dewan hakim atau juri-juri yang sudah berpengalaman di luar, misalnya yang sering ikut misalnya di MTQ atau pernah jadi dewan juri dan lain sebagainya, sehingga itu nanti yang kita bisa jadikan sebagai bahan penilaian dan evaluasi. Nah, jadi itu ya. Jadi antara musyrif dengan pengajar, ya, atau guru pengampu, ya, itu punya keterikatan satu dengan yang lain. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ini ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, ya. Jadi bagaimana nanti jiwa atau karakter seorang pengajar itu, ya, kita bisa mengambil faedah ibrah dari ayat ini. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna khaira man istajartal qawiyul amin, ya. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita semuanya ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi orang yang kita mintai sebagai dalam sistem misalnya di kependidikan ini adalah yaitu bagaimana kita meminta, ya, seseorang yang punya kekuatan, ya, kemudian dan dapat dipercaya. Nah, jadi ayat ini diambil dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa alaihissalam ini kita tahu bahwasanya beliau adalah orang yang sangat kuat, ya. Kemudian juga beliau bisa dipercaya. Nah, alasannya adalah ketika pada saat itu ada kafilah dari Madian, ya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam secara tidak langsung melihat ada perempuan, ya. Jadi kafilah ini membawa kambing yang sangat banyak, sekelompok kafilah, ya, membawa kambing yang sangat banyak, kemudian memberikan air minum di di semacam air di tengah padang pasir, yang pada saat itu ada dua perempuan di belakang kafilah ini, yang kambingnya juga ingin sekali untuk diberikan minum, tapi terhalang oleh si kafilah yang banyak ini, sehingga dua perempuan yang di belakang ini yang bawa dua kambing, ya, itu merasa gimana, ya, kalau kita langkahi mereka ini kan tidak mungkin, ya, bisa jadi nanti kita dimarahi misalnya, atau bisa jadi mungkin kita bunuh misalnya kan, dan lain sebagainya. Nah, ketika itu Nabi Musa melihat perempuan ini malu-malu gitu kan, mau bertanya kepada Nabi Musa, dia malu, mau mendekati Nabi Musa dia malu. Tetapi pada dasarnya Nabi Musa sudah tahu dia apa yang dia inginkan, apa yang mereka berdua itu inginkan. Yang mereka berdua inginkan adalah apa tadi? Ingin memberikan kambingnya air minum, tetapi terhalang oleh kafilah yang banyak ini, ya. Sehingga dua perempuan ini malu-malu. Tapi Nabi Musa tahu dia, ya. Nabi Musa tahu, oh, jangan-jangan perempuan ini, ya, ini sangat butuh sekali ini kambingnya dengan air. Akhirnya Nabi Musa mencegah, ya, kaum yang banyak tersebut, ya, sehingga perempuan atau dua perempuan ini masuklah dia ke air tersebut dan memberikan air minum kepada kambingnya. Nah, jadi faedah yang bisa kita ambil dari dari ayat ini bahwasanya kita sebagai guru, ya,
ketika kita melihat santri kita misalnya, ya, seperti misalnya ada masalah ya, kita tidak tahu kan, masalah santri ini kan banyak ya, banyak sekali masalahnya santri. Mungkin ada yang memang dia di sini nih, ya, dipondokkan ke sini dipaksa oleh orang tuanya, ya, mungkin ada seperti itu, dipaksa oleh orang tuanya supaya kamu harus mondok, ya, pokoknya kamu harus menghafal Al-Quran, kamu harus hafal 10, 20, 30 juz, wajib kamu hafal. Sementara psikis anak ini sebenarnya tidak mau menghafal, ya, tapi karena paksaan dari orang tua itu, jadi anak ini terpaksa menghafal. Nah, kemudian ada misalnya contoh yang lain lagi, ketika misalnya seorang anak ini malu-malu untuk melihat ustadznya misalnya di dalam halakoh, ya. Misalnya nih antum punya halakoh 5 santri atau 4 santri, yang satu santri ini kayak malu-malu ya lihat antum. Kayak malu-malu lihat antum, nunduk terus, ya. Nunduk terus, tidak berani lihat antum. Atau misalnya dia fokus ke kanan, ke kiri, tidak fokus ke antum, ya. Nah, ini kan ada masalah dia. Jadi guru yang seperti Nabi Musa ini, yang dia bisa menerka, dia bisa mengira, dia peka, ya tentunya seorang guru ini harus langsung merespon gitu ya. Jadi jangan sampai menunggu dari santri dulu, Ustadz. Jangan sampai kita menunggu dari santri dan dan kita minta dia mengatakan, Ustadz saya punya masalah, Ustadz. Jangan sampai kita tunggu seperti itu, ya. Ustadz saya tadi kelahi misalnya, Ustadz saya tadi dimarahi sama orang tua. Nah, jadi jangan sampai ada kata-kata seperti itu di santri sebelum kita tahu persoalannya, apa masalahnya. Jadi sebagai seorang muallim atau pengajar Al-Quran, ya, yang betul-betul dia tahu karakter peka terhadap santri, tentunya dia harus merespon duluan. Misalnya kalau kita lihat nih, ada santri-santri kita atau salah satu santri kita misalnya, dia kayaknya ada masalah ini ya, dia tidak fokus dari tadi ini ke ustadznya. Disuruh menghafal malah lain-lain dia hafal, disuruh mendengarkan, disuruh merojah dia lalai, dia main-main, atau dia tidak mau diajak bicara. Antum tanya dia, kenapa? Ya Muhammad, kenapa? Ada apa? Ya, bisa Ustadz bantu? Ada apa masalahnya? Jadi seperti itu. Jadi ada seorang pengajar itu dia harus peka terhadap yang diajar, ya. Dia harus cepat merespon sebelum direspon duluan oleh santrinya. Ya, dia harus peka sebelum santrinya ya mengeluarkan masalah-masalah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini yang yang dimaksud dengan kisah Nabi Musa tadi. Jadi Nabi Musa ketika dia melihat dua perempuan ini ya kesulitan. Ini dua perempuan ini belum dia utarakan apa masalahnya. Ya. Hanya melihat saja Nabi Musa dari kejauhan. Oh, ternyata dua perempuan ini kayaknya ini terdesak sekali ini, kambingnya belum minum, ya. Atau dia mungkin si perempuan ini ingin sekali untuk dibantu. Nah, akhirnya langsung Nabi Musa mencegah ya kafilah yang banyak itu dan mempersilahkan kepada dua perempuan ini untuk memberikan kambingnya air, sehingga dia mengatakan perempuan ini, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita, itu dibilang sama ayahnya ya, ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita sebagai seorang pengajar ini ya harus memiliki sifat yang dimiliki oleh Nabi Musa ini, sifat kuat ya. Kuat dalam artian tidak mudah digoyah, konsisten ya, istiqomah, harus kuat. Ini jangan sampai nanti ada masalah sedikit di santri, ada masalah sedikit di orang tua, ada masalah sedikit di di teman-teman yang lain, kemudian diutarakan ke kita, langsung kita berontak, langsung kita emosi, atau langsung kita mengatakan hal-hal yang kurang bagus ya. Nah, jadi kita harus kuat ya, dan juga kita harus bisa dipercaya.
Bisa dipercaya dalam artian kita bisa mengajar, ya, kita bisa memberikan yang terbaik, seperti halnya Nabi Musa memberikan yang terbaik kepada dua perempuan ini, ya. Kita harus bisa memberikan sesuatu yang sangat berharga kepada para santri-santri kita ini. Nah, jadi ini faedah ya yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hasil yang terbaik ya di dalam halaqah kita, maka perlu adanya yang pertama adalah apa? Harus dapat dipercaya atau amanah. Ya. Amanah dan dapat dipercaya atau dapat dipercaya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah harus ada al-quwah ya. Quwah kan tadi qawi, kemudian amin ya. Qawi itu kekuatan, kemudian amin itu amanah. Nah, di sini quwah ini perlu juga strategi ya. Perlu juga bagaimana caranya ya supaya anak-anak yang kita ajar ini, santri-santri yang kita ajar ini, dia tidak cepat bosan dengan ustadznya, dengan pengajarnya. Nah, ini kita perlu strategi. Kita perlu hal-hal yang baru misalnya ya. Itulah perlunya makanya seorang guru itu sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin ya, itu harus kreatif dan inovatif. Harus kreatif dan inovatif seorang guru itu. Nah, sehingga dengan demikian insyaallah taala kita akan menghasilkan hasil yang bagus untuk tahfidzul Quran insyaallah taala. Kemudian para asatidz yang kami muliakan, berikutnya adalah kecakapan ya seorang pengajar Al-Qur'an. Kecakapan seorang pengajar Al-Quran, bagaimana kecakapan mereka ketika mengelola halaqah. Bagaimana kecakapan seorang pengajar Al-Quran ketika mengelola halaqah. Nah, diantaranya di sini adalah dia mampu mengelola halaqah tersebut dengan baik, sesuai standar operasional prosedur, sesuai SOP yang berlaku. Ya, SOP yang berlaku. Misalnya nanti dari kita nih ya, dari kepala bidang atau dari pembina misalnya, dari musyrif itu membuat semacam SOP di dalam pembelajaran halaqah tahfiz misalnya. Ya. Membuat SOP di dalam pembelajaran halaqah tahfiz. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang pengajar. Ya, tentunya kita sebelum itu kan harus rapat dulu gitu kan, harus rembuk dulu, harus duduk dulu gitu kan. Bagaimana kita melihat antum-antum ini ketika mengajar gitu kan. Mungkin nanti bisa jadi kita libatkan antum ya, karena yang tahu masalah di lapangan itu sebenarnya bukan dari kami-kami, akan tetapi antum yang langsung terjun di lapangan, yang tahu masalah santri. Seperti apa di lapangan ketika mereka mengajarkan, ketika antum mengajarkan Al-Quran. Jadi antumlah yang tahu. Sehingga nanti mungkin kita akan kumpul bersama antum ya. Oh, ini misalnya ada beberapa santri tertentu misalnya yang dia kita berikan target hafalan ya. Misalnya 1 bulan dia kita berikan target 1 juz misalnya. Wah, dia bisa melampaui 1 juz 1 bulan. Ya, ada misalnya santri yang 1 bulan kita berikan target 1 juz, dia pas 1 juz 1 bulan. Ini kan tercapai targetnya kan. Nah, kemudian ada santri misalnya yang kita kasih target 1 juz 1 bulan belum tercapai, hanya setengah juz dia dapat. Kan itu semuanya antum yang tahu kan? Antum yang tahu sebagai pengajar di lapangan, dan kami tidak tahu ya. Antum yang tahu semua. Ya, kami tahu ketika antum melaporkan hal itu ke kami. Tapi pada intinya semua kita libatkan. Ketika misalnya nanti kita akan memberikan semacam bagaimana dan apa yang harus dilakukan ketika antum mengajarkan Al-Quran kepada
para santri-santri kita. Oleh sebab itu di sini ada beberapa hal ya yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru ketika dia mengajarkan halaqah tahfidzul Quran ya, sebagaimana ini yang kita alami juga di luar sana ya, yang ini ya yang semuanya ini harus dilakukan. Ada 4 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang pengajar Al-Quran ya. Bukan hanya pengajar Al-Quran saja, secara umum mungkin pengajar hadis juga bisa masuk, pengajar nahwu juga, pengajar fikih juga ya bisa masuk. Tapi yang kita bahas di sini adalah terkait dengan pembelajaran halaqah tahfidzul Quran ya. Yang pertama dulu itu harus ada semacam pendahuluan. Ya, pendahuluan. Nah, pendahuluan ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam pendahuluan, yaitu yang pertama adalah misalnya ya ketika kita sudah berada di halaqah ya kita menanyakan kepada santri dulu, tanya satu persatu, siapa yang tidak hadir, coba sebutkan namanya, atau mungkin antum tahu semua kan nama santri-santri, berarti ini yang tidak hadir dicatat ya, berarti ini yang tidak hadir dicatat. Kemudian bisa juga ditanyakan ke temannya yang lain kenapa tidak hadir, mungkin karena dia izin ya pulang, kemudian mungkin ada keluarganya yang sakit, kemudian dia harus izin, ada keluarganya meninggal dan lain-lain, dan itu sifatnya daruri ya, tapi itu harus ditanyakan ketika sebelum memulai halaqah tahfiz, memulai kegiatan tahfiz. Karena kalau tidak seperti itu ya kita berjalan sendiri-sendiri saja sudah. Kita mau kita lihat santri kita tidak hadir, ahlan wa sahlan ya. Mau hadir juga ahlan wa sahlan. Terbuka, welcome kan? Ya terserah dia kan, dia mau hadir alhamdulillah, dia juga tidak mau hadir ya itu kan terserah dia. Jadi kita tidak tahu menau ya. Kita tidak mau tahu menau terhadap santri-santri kita. Jadi itu bukti bahwa kita itu benar-benar sebagai pendidik gitu ya. Itu bukti bahwasanya kita itu benar-benar sebagai pendidik. Kita tahu ya, dan kita perhatian terhadap santri-santri yang kita didik. Kalau tidak ada perhatian, ya kita akan lepas begitu saja ya, tanpa kita tanya, tanpa kita ajak ngobrol dan lain-lain. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah melakukan tegur sapa. Ini ya, melakukan tegur sapa. Jadi ya ini kan tujuannya untuk mencairkan suasana ya. Jadi jangan sampai seorang guru itu ketika dia masuk langsung duduk gitu ya, langsung duduk, langsung siap ya, khusyuk, tegang gitu kan. Nah itu sangat berpengaruh juga kepada psikis anak ya. Kalau gurunya tegang gitu kan, kemudian serem kelihatannya ya, apalagi gurunya besar misalnya, apalagi gurunya dikenal dia keras misalnya ya. Nah, santri juga akan tegang gitu kan. Santri juga akan tegang. Jadi kalau sudah santri tegang, kemudian ada perasaan itu ya. Jadi nanti ketika dia menghafal atau menyetorkan hafalan, pasti akan berpengaruh itu. Pasti akan berpengaruh. Nah, oleh sebab itu sebisa mungkin kita bikin suasana yang nyaman ya. Suasana yang yang rileks gitu kan. Yang tenang, nyaman. Jadi kita juga nyaman, santri juga nyaman, sehingga ketika dia menghafal juga nyaman gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kita di dalam halaqah itu memperlihatkan sikap kita yang judes misalnya ya, sikap kita yang keras, tegang dan lain-lain, sehingga nanti itu yang mempengaruhi santri-santri kita juga. Yang namanya anak kan harus dikasih hal-hal yang bagus lah ya, yang bisa menyenangkan, yang namanya anak kan ya, mungkin beda dengan misalnya kita mengajarkan orang yang tua-tua
ya itu kan serius tuh. Kalau kita ngajarin orang yang tua-tua kan serius kan. Nah, tapi kalau kita ngajarin anak ini yang ya jangan serius-serius amat lah. Ya kita harus rileks, penuh canda, tenang, nyaman, sehingga juga anak ini nanti juga akan nyaman bersama kita, kemudian hafalannya akan cair dan lain sebagainya kan. Nah sehingga itu juga yang menjadikan hafalan seorang anak itu efektif nanti insya Allah. Nah berikutnya adalah, ini masih pendahuluan ya. Kemudian yang berikutnya juga adalah menyiapkan buku kemajuan tahfiz. Nah insya Allah nanti kita akan buatkan ini buku, semacam buku ya, data rekaman hafalan. Kalau tidak ada ini kita tidak akan bisa apa istilahnya ya, kita tidak bisa mengukur kemampuan anak ya. Kita hanya bisa menerka saja. Kita hanya bisa menilai ya, kalau dalam bahasa apa itu ya, menilai dengan sekedarnya saja ya. Ya kita bisa menilai hanya dari dari perasaan kita. Ah ini si anak nih kasih sudah 80 misalnya. Ini anak ini kasih sudah 90 dinilainya ya. Kemudian anak ini kasih sudah 100 tanpa ada data rekamannya ya. Makanya nanti insya Allah kita akan buatkan itu semua ya, buku kemajuan tahfiz. Nah di situ harus ada 3 unsur penilaian itu. Harus ada 3 unsur penilaian ya. Harus ada itu. Jangan sampai nanti nilai seorang anak ini, nilai tahfiznya kita buat-buat. Itu yang kita laporkan di kepala bidang misalnya nih, santri saya nih, Masya Allah ini ya, sudah sampai target, nilainya bagus, ya, dapat 100 semua nih, ya, pertemuan pertama nih 100 hafalannya dapat, kedua 100, sampai sebulanan dia 100 tok dia dapat. Karena apa? Karena tidak ada data rekamannya di buku kemajuan. Sehingga ketika kita misalnya nanti, oh mana anak yang antum rekom yang dapat 100 itu mana? Coba panggil. Dipanggillah anak tersebut. Kemudian dibawalah ke sini ya. Di kepala bidang misalnya nih, anak atau Ustaz Fauzan. Coba antum ini antum sudah berapa juz? Ya, 1 juz misalnya. Berapa antum dapat? Dikasih nilai sama Ustaz, ini 100. Coba saya tes hafalannya. Belum ketika dites hafalan, ya, soal pertama lancar misalnya nih, soal kedua ya, lancar, soal ketiga melanjutkan soal saja salah. Terbata-bata, ya. Nah, ini kan enggak dapat enggak cocok, dia dapat nilai segitu, nilai 100. Atau misalnya ada satunya lagi nih, kita tes yang direkom oleh gurunya dapat 100 mumtaz misalnya, kita tes ya, kita bacakan soal, ini lanjutkan ayat ini, melanjutkan ayat tidak bisa ya. Kemudian kita dengar bacaannya juga yang yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah, samping kanan kiri semuanya ditabrak ya, gunahnya ditabrak, matnya ditabrak ya, kemudian apalagi kol-kolahnya ditabrak, semuanya ditabrak. Cocoknya dapat 100. Enggak cocok dapat 100. Nah, oleh sebab itu perlunya ada rekaman. Ya, ada semacam buku sehingga nanti dengan itu kita bisa tahu ya proses di lapangan itu seperti apa. Karena kan banyak terjadi seperti itu ya. Orang yang dianggap misalnya dia hafal 10 juz, hafal 5 juz, hafal sekian juz ya. Tapi ketika diuji ya, hafalannya tidak jalan ya. Hafalannya tidak jalan, bacaan juga tidak bagus. Nah, oleh sebab itu perlu adanya penyiapan buku ini. Insya Allah nanti ke depan kita akan ikhtiarkan ya. Kemudian ada tahapan kedua ya. Ada tahapan kedua bagaimana yang harus kita lakukan ketika berada di halaqah. Yaitu adanya motivasi. Adanya motivasi. Ana mau tanya ini, antum 1 jam itu berapa menit di halaqah tahfiz? Atau halaqah tahfiz ini berapa menit Ustaz?
40 menit. Nah, jadi 40 menit ini tinggal antum bagi saja nanti ya. Ada misalnya menit pertama pendahuluan, kemudian nanti menit berikutnya motivasi ya. Nah, jadi motivasi ini harus. Ini harus. Nah, ibaratnya motivasi ini adalah koreknya ya. Koreknya, dan yang dinyalakan itu santrinya. Nah, itu ibaratnya itu. Jadi misalnya apa yang kita mau nyalakan nih, lilin misalnya ya, atau apalah, tidak akan bisa nyala lilin tersebut kalau tidak dinyalakan, kan gitu kan? Tidak akan bisa nyala. Jadi lilin tersebut tidak akan bisa nyala, akan tetap dalam keadaan mati ya, selama kita tidak menyalakannya. Nah, menyalakannya ini harus dengan alat ya dari kita ya. Kita kasih dia motivasi bagaimana supaya dia semangat menghafal ya. Ya taruhlah misalnya 3 menit atau 4 menit lah motivasi itu. Bagaimana supaya dia semangat menghafal ya, kita berikan dia ini ayatnya dalam Al-Qur'an ya. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah dari para sahabat bagaimana mereka menghafal Al-Qur'an ya. Ini kisah dari orang-orang terdahulu bagaimana semangat mereka menghafal Al-Qur'an. Mungkin bisa kita kisahkan dengan kisah-kisah ulama salaf terdahulu ya, yang hanya mengambil satu hadis saja misalnya atau satu potongan ayat, dia harus berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain ya. Dia harus berjalan dari negeri yang satu ke negeri yang lain untuk bisa mendapatkan hafalan tersebut, untuk bisa mendapatkan ilmu tersebut. Nah, antum mau enggak seperti itu? Ya tentunya mereka mau kan? Nah, itu motivasi namanya ya, penyemangat bagaimana supaya santri tersebut bisa bersemangat di dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, mungkin bisa jadi kita kasih contoh dengan yang waqi' ya, yang terjadi, yang benar terjadi baik di di luar sana ataupun mungkin yang waqi' terjadi pada diri kita seorang pengajar. Oh, dulu saya sebelum hafal 30 juz gitu kan, dulu saya mondok kemudian banyak ujian, tapi ujian itu tidak menghalangi saya untuk bisa menghafal ya. Kemudian perlunya kesabaran, kemudian juga dukungan dari orang tua, kemudian kita selalu berdoa. Itu kan motivasi semua itu. Motivasi memang yang kita sendiri sudah pernah alami gitu kan. Jadi banyak hal ya, kita cara seorang pengajar untuk memberikan motivasi kepada para santri kita sehingga nanti santri kita akan bersemangat di dalam menghafal Al-Qur'an. Kemudian juga mungkin bisa kita sampaikan ke mereka, bisa kita berikan yaitu keutamaan menghafal Al-Qur'an bagaimana. Ya, apa keutamaan kita menghafal Al-Qur'an? Ya, itu bisa dijadikan sebagai motivasi. Jadi harus ada motivasi, Ustaz sekalian, ya. Kemudian yang berikutnya adalah baru setelah kita berikan mereka motivasi, baru kita masuk kepada proses intinya. Nah, proses inti, ya. Proses inti ini banyak hal yang harus kita lakukan di dalam proses inti. Nah, yang pertama adalah menyimak hafalan satu per satu. Nah, jadi harus satu per satu disimak hafalannya. Misalnya antum di halaqah misalnya nih 5 santri. Siapa yang paling pertama maju itu yang disimak hafalannya, 1 orang. Ya. Nah, nanti setelah disimak 1 orang baru lanjut lagi kepada yang kedua. Nah, apakah ini yang paling efektif ini. Ini yang paling efektif sekali ya untuk bagaimana santri tersebut bisa menguasai hafalan, bisa menguasai bacaan dengan bagus dan benar. Ya. Ada juga model yang kedua yaitu dengan cara dua-dua misalnya maju. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu mungkin ya, atau mungkin kita anggap yang pertama ya, mungkin dengan keterbatasan waktu bisa jadi itu asumsinya. Atau mungkin asumsi yang kedua adalah karena hafalannya ya, kalau bahasa kita nih kuat lah, yang tidak mungkin dia akan salah gitu ya, tidak mungkin dia akan salah kalau dia menghafal gitu kan. Nah, itu mungkin bisa dilakukan
yang dua sekaligus ya. Seperti ana dulu di pondok seperti itu ya, ketika berada di tahfiz ya, pondok ya, kita kadang-kadang maju satu orang, kadang-kadang maju dua orang ya, yang memang ustadznya sudah paham gitu kan, si fulan ini nih, anak ini insya Allah sudah tidak ada salah sudah kalau dia setoran gitu kan, bacaan bagus, hafalan bagus, sehingga majulah kita dua orang. Dan jarang sekali yang sekaligus 3 orang tuh jarang sekali kita dapati itu. Bahkan tidak ada ya 1 atau 2 orang. Tapi dengan dengan alasan-alasan yang tadi tentunya ya. Dan juga bisa jadi nanti ya, orang yang kita anggap atau santri yang kita anggap ini mampu karena mungkin keterbatasan waktu ya, jumlah halaqah misalnya banyak, kemudian waktu yang terbatas, ya bisa kita manfaatkan santri yang tadi ya, yang dianggap ya bagus hafalannya, bagus bacaannya, bisa untuk mewakili kita. Nah itu untuk menghemat waktu ya, untuk menghemat waktu, sehingga ketika sudah habis waktunya nanti habislah santri-santri itu menyetorkan hafalan. Nah, dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW juga. Ya, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada semacam apa Ustaz istilahnya, Ustaz wakil Ustaz? Apa ya? Yang bisa dipercayalah. Ya wakilnya lah, asisten ya gitu ya. Ya karena Rasulullah dulu seperti itu ya. Jadi pernah Rasulullah bersabda, khudil Quran min arba'ah. Jadi ambillah Al-Quran itu dari 4 orang ini. Dari 4 orang ya. Yang pertama Ibnu Mas'ud, kemudian Ubay bin Ka'ab, kemudian ana lupa Ustaz yang doa. Ana lupa. Tapi nanti mungkin bisa diluruskan Ustaz. Intinya Rasulullah sudah merekom ini ya, yang 4 orang ini ambil Quran dari mereka ini. Nah, sehingga dengan itu ya, banyak ustadz-ustadz atau banyak pengajar-pengajar yang memang ketika dianggap misalnya tidak mampu untuk karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya, jadi bisa diwakili oleh yang lain ya, santri yang memang dia bagus bacaan, hafalan dan seterusnya ya. Nah, jadi pada dasarnya bahwasanya santri itu harus menyetorkan hafalan satu persatu, sebagaimana Rasulullah SAW juga menerima atau membaca Al-Quran dari 1 orang ya, yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya. Jadi tidak berbarengan, jadi Rasulullah berhadapan langsung dengan malaikat Jibril. Nah itu yang disebut dengan talaqi, dan itulah sebenarnya asal daripada bacaan itu. Sehingga di dalam buku yang ana bawakan ya, yang ana ajarkan di sini, Al-Bidayatu fi Ilmi Tajwid, itu nama bukunya. Itu ada dhabit yang pertama, ketentuan yang pertama. Ketentuan yang pertama, al-dhabitul awal ya, al-aslu fi ta'allumi qiraatil Qur'anil Karim huwa talaqqi wal musyafahati ya min afwahil ulama'i al-mutkinin. Jadi pada dasarnya adalah talaqi. Talaqi itu artinya 1 persatu. Wajahan biwajahin, berhadapan ya. Kemudian saling saling mentalkin satu dengan yang lain. Yang satunya mentalkin, yang satunya membaca talqinan tersebut. Jadi itu namanya talaqi. Jadi Al-Qur'an itu ya asalnya seperti itu sebenarnya. Tapi kalaupun ada misalnya 2 orang atau 3 orang atau ada yang mewakili, yaitu sah-sah saja insyaallah ya. Yang penting tujuan kita jelas ya, hafalan bagus, kemudian bisa menghasilkan halaqah yang efektif, itu aja intinya.
Adapun terkait dengan cara-cara yang tadi itu bukan sesuatu yang tauqifi yang harus ya dilakukan ya. Akan tetapi itu adalah semodel atau semacam ijtihadi saja. Ya, ijtihadi saja. Baik. Kemudian nah ini kita baru masuk kepada proses inti. Yang pertama yaitu menyetorkan hafalan satu persatu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mentashih bacaan yang akan disetorkan besoknya. Kalau sudah distorkan misalnya satu halaman misalnya nih ya. Kemudian atau 2 halaman. Nah, kemudian dia akan lanjut misalnya untuk materi hafalan baru. Nah, ini tugas antum selaku ustadz ya pengajar itu harus mentashih dulu bacaannya. Harus ditashih dulu, tashihul qiraah ditashih dulu. Ya. Ditashih dulu. Sebagaimana para sahabat, ulama-ulama salaf juga melakukan hal yang sama, ya. Jadi jangan sampai semuanya kita bebankan ke santri itu tidak bagus. Tidak bagus, semuanya dibebankan ke santri. Dia harus bisa baca sendiri, dia harus bisa ngoreksi dirinya sendiri, dia harus bisa menghafal sendiri. Semuanya dibebankan ke santri. Sehingga nanti pas setoran santri tersebut kita bebankan juga, kamu harus setoran. Ya, harus setoran kamu ini. Kalau tidak setoran, ustadz hukum. Nah, ini kan beban berat buat santri ini. Kita tidak pernah mentashih bacaannya, tidak pernah memperbaiki bacaannya, tidak pernah berikan dia motivasi, ya, tidak pernah menegur, ya, kemudian tidak mencairkan suasana, terus tiba-tiba kita bebankan ke santri, nih kamu harus hafal. Pokoknya ustaz tidak mau dengar, besok pagi atau besok sore atau besok malam ustaz tidak mau dengar, kamu harus membaca dengan bacaan yang bagus. Itu kan tidak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Pokoknya ustaz tidak mau dengar. Nah, kalau tidak bisa, ustaz akan hukum. Nah, ini kan psikis seorang santri itu nanti, antum tidak bisa bayangkan ya. Antum bisa bayangkan lah. Bisa bayangkan bagaimana itu. Dan itu memang sering terjadi di beberapa pengalaman kita ya, seperti itu. Jadi yang harus dilakukan ya setelah dia setoran, tentunya setoran yang distorkan itu kan kita sudah tasih dulu bacaannya ya. Jadi jangan sampai ya seorang santri itu tidak diperbaiki bacaan. Misalnya yang antum kan masih sedikit ini kan, baru 5-4 orang, masih sedikit. Ya adalah waktu untuk mentashih. Dan itu nanti insya Allah kita akan jadikan semacam sebagai SOP ya, sebagai aturan-aturan mungkin kita katakan seperti itu yang harus dilakukan oleh seorang guru. Jadi dia harus mentashih bacaannya. Karena sering terjadi juga contohnya ada yang tidak ditashih, tidak dibenarkan bacaannya oleh seorang guru ya. Misalnya dia baca misalnya nih innalladzina amanu walladzina hadu wassabiin. Seharusnya kan wan nasara wassabiin ya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiin. Dia baca wassabiin wan nasara misalnya. Sementara yang benar adalah wan nasara wassabiin. Tidak pernah ditegur bacaannya, tidak pernah diperbaiki bacaannya, sehingga itu terus yang diulang. Ya. Wassabiina wan nasara wassabiina wan nasara wassabiina wan nasara wassabiina wan nasara sampai puluhan kali diulang. Nah, ketika dia akan setorkan hafalan, ya otomatis dia akan baca seperti itu kan? Karena tidak pernah ditashih dulu. Nah, otomatis nanti dia akan baca seperti itu. Ketika santri ini baca seperti itu, ya ustadznya langsung nyalahkan. Ini kamu gimana sih? Ya, ini tidak benar bacaannya ini. Seharusnya wan nasara wassabiin. Kenapa baca wassabiin wan nasara? Ya. Nah, untuk mengulang lagi, untuk membenarkan lagi ini susah sekali nanti santri itu. Karena dia sudah terbiasa dengan pola yang seperti itu ya. Dia ulang-ulang berapa kali sehingga nanti untuk memperbaiki itu agak susah dia. Nah, ini salah satu yang menyebabkan hafalannya tidak efektif ya. Tidak jalan.
Nah itu. Silakan Ustaz. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kita selesaikan saja sampai kegiatan penutup ya. Kita akan praktek Ustaz. Terakhir nanti. Nah kemudian yang berikutnya adalah, nah ini juga ini yang perlu dilakukan ya. Jadi seorang guru ya yang ingin santrinya ini hafalannya lebih bagus ya, lebih baik ya, maka salah satunya juga adalah dengan cara ketika kita mentashih bacaannya, kemudian misalnya di titik-titik tertentu ya, di titik-titik tertentu atau di kalimat-kalimat tertentu atau di huruf-huruf tertentu misalnya, atau mungkin ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang di situ santri kita kebingungan, misalnya mana ini ayatnya ini, mana ini ayatnya ini, di surah apa ini dan lain sebagainya. Nah, jadi solusinya adalah dengan cara memberikan tanda kepada huruf-huruf yang memang di situ susah untuk diucapkan, atau kalimat yang di situ susah untuk dilancarkan, atau misalnya di situ ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, misalnya contoh ayat yang mutasyabihat misalnya di dalam yang mirip-mirip ya, dalam artian mirip-mirip ini. Surah Al-Baqarah misalnya, waqala alladzi waqalu ittakhadallahu walada, waqalu ittakhadallahu walada ya, subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard. Dalam surah Al-Baqarah. Kemudian juga ada di dalam surah Yunus ya. Tanpa waw, langsung qalu ittakhadallahu walada subhanahu huwal ghani. Nah itu kan dia agak mirip-mirip ya. Kadang-kadang santri kita bingung, nggak bisa membedakan mana yang di Al-Baqarah, mana yang di Yunus. Nah oleh sebab itu kita perlu kasih tanda dia. Kasih tanda, ini yang harus kamu fokuskan ini. Kasih tanda seperti ini. Sehingga nanti dia itu akan mengulang-ulang terus di asramanya atau di rumahnya. Sehingga dengan demikian besok dia akan lancar hafalannya. Nah kemudian yang berikutnya adalah mencatat hasil tasmi'an di buku mutabaahnya. Nah ini sudah kita bahas tadi Ustaz. Jadi harus dicatat ya. Harus dicatat surah apa, tanggal berapa, kemudian nilainya, tajwidnya berapa, fasahahnya berapa, kemudian makharijul hurufnya berapa ya, dan lain-lain, sehingga nanti kelihatanlah dia hasil nilai akhir daripada anak tersebut pada hari tersebut. Ya, nilainya berapa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menegur siswa yang lalai membaca atau murajaah di dalam halaqah. Nah, ini sering terjadi ya, pengalaman-pengalaman kita. Kita tidak fokus kepada santri-santri di halaqah kita sendiri. Bahkan ada sebagian yang menyalahkan santri padahal di halaqahnya dia, gitu kan? Dia ceritakan misalnya nih, ini tadi santri ana di halaqah ana nih seperti ini. Dia ceritakan ke ustadz-ustadz yang lain di halaqah yang lain. Kan ini menjelekkan halaqahnya sendiri. Ya kan? Menjelekkan halaqahnya sendiri, menjelekkan santrinya sendiri. Tadi santri ana tadi, wallah, dia bilang kan, Allah, susah diatur Ustaz. Disuruh murajaah dia malah main-main. Disuruh murajaah dia malah lempar sana lempar sini, cerita ke ustadz yang lain yang ada di halaqah lain. Ini kan menjelekkan halaqah sendiri. Nah ini tidak boleh ya. Jadi kalau ada semacam itu, atau ada yang kita temukan kasus seperti itu, ya kita harus tegas, jangan sampai kita lalai di halaqah kita sendiri ya. Ada yang lalai murajaah, kita arahkan untuk murajaah ya. Ada yang lalai misalnya karena bermain-main, jangan main-main, mari kita fokus di halaqah kita, ngaji bareng ya, baca berulang kali dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai seorang guru itu lalai. Kemudian yang berikutnya adalah membangun suasana kelas yang menyenangkan dan menyejukkan. Jadi harus kita bangun suasana kelas yang menyenangkan dan menyejukkan. Jangan sampai kita bangun suasana kelas itu yang menegangkan. Ya, karena kalau kita bangun suasana kelas yang menegangkan, semuanya akan tegang nanti dan hafalan itu tidak akan jalan. Kemudian
bisa dicontohkan misalnya dalam ucapan, ya, dalam ucapan. Ya, kita harus tahu etika lah, harus tahu sopan santun sebagai seorang pengajar. Ya, mereka harus lebih tahu, ya, tentang sopan santun di dalam berbicara, berucap dan lain-lain. Jangan sampai nanti kita katakan santri kita ini tidak bagus bacaannya, dasar kamu ini, bodoh kamu. Nah, ini nanti akan luka dia hatinya, ya, psikisnya akan luka dia gara-gara kita bilang bodoh. Bodoh kamu ini, tidak becus kamu ini. Masa segitu aja tidak kamu hafal? Jangan sampai ada kata-kata seperti ini keluar, ya. Kemudian juga dari segi perbuatan, sampai main pukul, ya. Kan tidak boleh main pukul, ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh main pukul sekarang ini. Kalau ada main pukul sekarang ini sudah, ya, tidak boleh. Tidak boleh main-main pukul atau kekerasan, ya, baik dengan tangan, dengan kaki atau dengan apalah, ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dengan ucapan yang baik, sopan santun, ya, dengan lemah lembut, itu jauh lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah di proses inti ini, ya, ada penghargaan. Ya, jadi baik santri kita yang memang melampaui targetnya pada hari tersebut, atau yang tercapai targetnya pada hari tersebut, atau yang belum tercapai target, harus ada penghargaan. Penghargaan itu bukan hanya berupa materi, ya, bukan berupa uang, bukan berupa jajan dan lain-lain, tapi sebatas senyuman aja sudah menjadi penghargaan, ya, Masya Allah, atau ucapan Masya Allah, atau ucapan tabarakallah, barakallahu fiik, atau jazakumullahu khairan. Ini penghargaan yang luar biasa ini, ya, yang dalam hati anak tersebut, Masya Allah, Ustadz kita, ya, tumben-tumben kok ngucapin kayak gini nih. Jazakallah. Yang tadinya kan, ya sudah, kamu sana istirahat. Murajaah sana, murajaah yang rajin, ya. Kamu ini segitu aja sudah berapa salahmu, ya. Hafalan tidak jalan-jalan. Ini kamu ngaji apa gimana ini di asrama? Nah, jadi kata-kata seperti itu sebenarnya tidak cocok diucapkan, ya. Jadi kalau ada santri yang misalnya yang bacaannya misalnya sangat minim sekali, atau bacaannya tidak karuan misalnya, ya, apa salahnya kita ucapkan Masya Allah, jazakumullah khairan katsira, barakallahu fiik. Mungkin nanti kalau ada catatan, tolong ya nak, ya, tolong ya dek, nanti dipertahankan. Misalnya ini yang bagus nih, dipertahankan. Kalau yang masih kurang, tolong disempurnakan, ya, tolong disempurnakan lagi supaya besoknya akan lebih baik lagi. Nah, gitu kan. Jadi kan enak didengar itu. Jadi santri-santri kita juga akan betah sama kita nanti insya Allah. Jadi kalau ada pengajar-pengajaran seperti itu atau ustadz-ustadz seperti itu, nanti anak yakin pasti senang santri itu, pasti ngefans sama antum, ya. Tapi kalau antum keras-kerasan, ya, keras-kerasan dari sekarang ini, anak yakin tidak akan ada santri yang mau atau yang senang, ya. Tapi kalau santri memang betul-betul dia diperhatikan, ya, insya Allah dia akan senang, ya. Nah, ini terkait dengan penghargaan yang terakhir. Kemudian kegiatan penutup, ini yang keempat. Setelah kita selesai setoran, ya, baru kita refleksi, ya, penutup. Mungkin dengan memberikan pertanyaan apalah, ya, terserah. Baik itu pertanyaan misalnya pertanyaan tajwid. Tadi kan misalnya ada si fulan ini tadi di surah ini dia baca ini, kemudian di situ ada hukum tajwid misalnya, hukum idgham bi gunnah misalnya, atau iqlab. Coba saya mau tanya tadi yang dibaca nih, ini apa hukumnya, apa namanya, mim ba'di misalnya, gitu kan. Itu kan nanti hidup suasananya tuh. Siapa yang bisa jawab, coba angkat tangan. Apalagi kalau ada hadiahnya, semakin semangat mereka kan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini antum memberikan tugas baik hafalan, bacaan di asrama. Tadi kan banyak yang dikoreksi, ya,
bacaannya ya, hafalannya banyak yang dikoreksi. Nah, itulah sebagai tugasnya. Ya, memberikan tugas. Ingat tugas-tugasnya Nadia, Dek. Nanti di asrama tolong dilancarkan ini. Nanti di asrama tolong diperhatikan ini ayat-ayatnya. Nanti kan pemberian tugas namanya. Sehingga nanti di asrama dia semakin fokus dengan bacaan yang diperbaiki itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menutup dengan doa. Mari sama-sama kita berdoa, doa kafaratul majlis. Semoga apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita salaman, mungkin ada yang mau salaman kan? Salaman satu persatu. Nah, itu insyaallah kalau kita sudah menerapkan ini semua, kita melakukan ini semua, insyaallah taala pembelajaran di halaqah tahfidz Al-Qur'an insyaallah taala akan berjalan efektif seperti apa yang kita harapkan. Jadi mungkin itu yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita mungkin langsung praktek Ustadz ya. Kita langsung praktek Ustadz sebagai gambaran saja. Baik, mungkin kita serahkan ke Ustadz Fauzan untuk melakukan. Taib Ustadz, jazakumullahu khairan atas pemaparannya. Dan ini materi yang sangat penting dan kita butuhkan untuk anak-anak kita, untuk para pengasuh kita yang kemudian akan ditransfer insyaallah kepada santri-santri kita biidznillah tabaraka wa taala. Banyak sekali faidah yang bisa kita petik dari apa yang dijelaskan oleh Ustadz Harjan hafizahullahu taala, yang beliau tidak lain adalah alumni daripada universitas, dari salah satu universitas di kota Nabi, kota Madinah, yaitu Manba'ul Ilm. Yang kata Nabi SAW, innal iman la ya'ziru ilal Madinah. Nah, iman akan kembali kepada Madinah, dan beliau adalah salah satu daripada talibul ilm yang dahulu menimba ilmu di sana. Alhamdulillah beliau bisa sharing ilmu kepada kita yang insyaallah ilmu-ilmu tersebut bisa kita pahami bersama, bisa kita terapkan dan bisa kita transfer kepada anak didik kita. Bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Salah satu di antara yang masih secara pribadi ya anak ingat itu dua faktor kegagalan pengelolaan tahfidz. Apa itu? Manajemen yang buruk, manajemen yang tidak baik, ya kan? Tidak adanya kurikulum yang baku, tidak adanya SOP dalam pembelajaran dan sebagainya. Ini diantara faktor penyebab kegagalan dalam pengelolaan halaqah, khususnya halaqah tahfidz. Yang kedua, SDM yang tidak ideal ya, SDM yang tidak ideal. Artinya ya seperti yang dijelaskan Ustadz Harjan, seperti misalnya seorang pengampu, seorang pengasuh atau muallim ya, bahasa yang beliau sampaikan muallim, tidak ada kreativitas, tidak ada motivasi, tidak ada inovasi dalam mengajar. Mengajarnya monoton ya. Pokoknya saya punya tugas dari ma'had, dari pondok ya kan. Tugas saya menyimak santri. Duduk, datang ke masjid, duduk di masjid, kemudian namanya taqaddam ya. Iqra. Nah, setelah itu langsung santri suruh mundur. Ada waktu sekitar mungkin tahfidznya 1 jam ya kan. Tapi anak ini hanya memanfaatkan waktu cuma 5 menit, 10 menit, itu pun hanya sebatas setoran. Tidak ada inovasi di dalam mengajar. Makanya tadi Ustadz Harjan hafizahullah beliau menyampaikan tentang SOP. Sebenarnya itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi muallim yang punya inovasi dalam mengajar, kreatif di dalam mengajar. Supaya apa? Supaya pembelajaran tahfidz ini berjalan dengan lancar
dan visi misi kita tercapai sehingga kita bisa menjadi atau mewujudkan daripada pendidik Al-Quran yang berkualitas. Bukan maksudnya adalah kita berusaha untuk tamayuz, untuk menjadi orang yang hebat di atas makhluk lainnya, tidak. Akan tapi tentunya yang pertama adalah lillahi ta'ala. Ini kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala lewat apa? Lewat pembelajaran Al-Qur'an. Baik, bismillah kita langsung Ustaz ya pada materi selanjutnya, yaitu sebagaimana undangan atau yang lampiran yang sudah kita bagikan pada surat undangan. Jam 16.30 sampai 17.30 itu materi kedua dari Ustadz Harjan. Kemudian materi ketiga yaitu praktek halaqah. Nah, yang tadi telah disampaikan Ustadz Harjan, insya Allah akan dipraktekkan di sini. Bukan hanya sebatas materi, akan tapi juga praktek tatbiknya seperti apa. Seperti apa sih mengajar Al-Quran di halaqah tahfidz. Ini sampai kurang lebihnya sampai jam 18.00. Atau nanti kalau misalnya dikiranya sudah cukup sebelum itu kita cukupkan, atau dikiranya kurang kita bisa tambah. Nah, nanti kemudian setelah itu kita break untuk persiapan sholat maghrib. Kemudian di jam 18.30 setelah sholat maghrib lah intinya, kita penutupan tausiah dari ketua yayasan Ustadz Ismail Hadi hafizahullahu taala. Kemudian setelah itu kita mungkin nanti nata'asya ya, kita ada sedikit menumbuhkan rasa hangat ya, kita ya dengan entah apa yang nanti akan datang ya. Nah, insyaallah. Tapi Ustadz, kita mau di mana ini prakteknya? Duduk di sini atau duduk di bawah? Bagaimana mungkin ahsannya salah satu di antara pengasuh atau dua ya maju, kemudian bagaimana kita memperhatikan bagaimana Ustadz Harjan hafizahullah mentatbik apa yang barusan beliau sampaikan terkait apa? SOP dalam pengelolaan halaqah. Nah, bagaimana sih mengelola halaqah itu? Caranya dan sebagainya. Kurang lebihnya demikian. Tafadhal Ustaz. Antum mau duduk di sini atau di bawah? Di mana? Di bawah saja ya, biar lebih enak ya. Nah, siapa yang mau maju nih? Ustaz Yazid. Tapi jangan benar semua bacaannya, pura-pura salah aja. Pura-pura salah ya. Misalnya amma yatasaalun. Ya jangan benar semuanya, nanti bingung nanti ya kan. Salah-salahin aja. Amma yatasaalun. Nah, begitu misalnya ya. Nanti bagaimana caranya Ustadz Harjan itu membenarkan gitu ya. Ustadz Yazid, siap Ustadz Yazid. Nah, kalau Ustadz Yazid ini benar semua sebenarnya, tapi pura-pura salah lah Ustadz. Sama Ustadz, siapa nih kira-kira? Ustadz Ilham atau Ustadz Hamam, Ustadz Tauki. Terakhir setelah Ustadz Yazid, Ustadz Ustadz Sauki. Bismillah, insyaallah. Baik, fadhal. Lupa ya, jadi seorang guru juga atau pengajar itu dia harus punya jurnal juga, harus punya jurnal, punya buku yang nanti di situ dia akan mencatat juga. Jadi ada yang untuk santri ya itu harus, dan untuk pengampu juga pengajar harus ada buku jurnalnya ya. Baik, ini anak ibaratkan ini seperti buku jurnal ini. Kemudian antum Ustadz Zoki ya,
mushaf sama buku mutabaah misalnya nih. Ya. Ya. Baik. Jadi diingatkan tadi ya ada 4 proses ya. Jadi proses pendahuluan, kemudian motivasi yang kedua, kemudian yang ketiga proses inti, kemudian yang keempat penutup ya. Nah, baik. Jadi ini Ustadz ya. Santri ini kita anggaplah misal. Masya Allah. Sebelumnya kita tanya dulu ya, salam dulu lah, salam. Misalnya diam Ustaz. Saya kan santrinya udah duduk semua pastinya kan, udah duduk semua. Nah kita duduk, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian baru ditanya nih, siapa ada yang tak hadir, gitu kan? Tanya, ada yang tak hadir? Jangan tuh Mansat. Ada yang tak hadir? Siapa yang tak hadir ini? Kok kayaknya ada 4 orang ini? Tadinya kan ada 5, berarti ada 1 orang yang tak hadir. Nah baru dicatat yang tak hadir. Yang tak hadir berarti langsung dicatat. Kemudian kenapa tak hadir? Tanya lagi ustadznya kan? Sakit. Nah berarti tulis di buku keterangannya itu, buku jurnal ustadz ini sakit misalnya gitu. Nah kemudian baru setelah itu tegur sapa ya menyapalah. Gimana kabarnya, sehat? Kaifa halukum yang bahasa Arabnya ya. Kaifa halukum? Gimana kabarnya, terus misalnya gimana murajaah, gimana hafalan, ya ada semacam dialog kecil-kecilan lah ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah baru sudah bawa buku, sudah bawa mushaf, sudah bawa buku kemajuan. Nah berarti sudah selesai. Ini tahapan pertama udah selesai. Yang pertama tadi kita bertanya siapa yang tidak hadir, alasannya apa, kemudian berikutnya adalah tegur sapa, gimana kabar, kemudian gimana murojaah, gimana hafalan. Nah ini kan untuk mencairkan suasana dulu ya. Kemudian setelah itu baru menyiapkan mushaf dan buku mutabaahnya. Coba Ustaz lihat. Quran sama buku mutabaah, oh ya. Semuanya coba dilihatkan mana mushaf sama buku mutabaah, semuanya coba diangkat, kan angkat semuanya tuh kan. Nah nanti misalnya kalau tidak ada yang bawa misalnya salah satunya misalnya mushaf aja dibawa, buku mutabaahnya tidak dibawa, ya antum harus tanya dia kenapa tidak dibawa. Abdullah misalnya, kenapa tidak bawa mushaf Abdullah? Misalnya kelupaan. Oh ya besok jangan lagi lupa ya. Jadi harus bawa mushaf. Ini misalnya kenapa anda bawa buku mutabaah? Hilang Ustaz. Kenapa hilang? Tidak tahu Ustaz. Besok antum harus beli lagi. Harus siapkan lagi. Tapi semuanya sudah dicatat ya. Sudah ada rekamannya di sini nih. Kenapa anda bawa mushaf? Sudah ada. Nih kenapa anda bawa ini? Sudah ada. Sehingga nanti itu yang akan kita tanya lagi pada pertemuan berikutnya. Sehingga pada pertemuan berikutnya, kemarin siapa yang tidak bawa mushaf? Siapa tidak bawa buku mutabaah? Ustaz, saya bawa semua sekarang. Berarti sudah aman. Nah kemudian yang berikutnya adalah baru pada kegiatan pembukaan ya, yaitu kita memberikan ini dulu, memberikan tahiyah ya, tahiyah. Oh sudah tadi tahiyah ya, yang pertama sudah. Oke, berarti sudah tidak ada lagi tahiyah, berarti langsung saja masuk kepada pembelajaran inti. Pembelajaran inti
Jadi sebagaimana yang kita jelaskan tadi, baik. Sekarang kita sudah berkumpul di sini semua, sudah punya mushaf, sudah punya buku mutaba'ah, sudah ada semua. Nah, gimana antum sudah dipersiapkan hafalan di rumah? Nah, apa yang akan distorkan sekarang sudah dibaca, sudah dipersiapkan. Misalnya kalau sudah, oh sudah, gitu kan? Sudah, oke. Coba Abdullah, antum sudah siap? Sudah Ustaz. Tafadhol, silakan maju langsung disimak, langsung disimak, maju langsung disimak. Nah, coba Abdullah baca apa hafalanmu sekarang, langsunglah dibaca. Coba Ustaz, antum baca Ustaz. Antum kemarin sampai misalnya nih surah An-Naba misalnya, surah An-Naba. Coba sekarang baca An-Naba. An-Naba. Contoh. A'udzu billahi minasy Pura-pura salah. di surahnya langsung. Ya, coba antum sengaja coba. Iya, coba antum baca dah dulu. Antum baca. Ya, antum baca dah dulu satu ayat coba. Amma yatasaalun. Nah, ini bacaan yang benar kan? Nah, coba sekarang antum baca bacaan yang salah. Amma yatasaalun. Nah, stop. Ana kasih nama ini sudah ya. Misal ini Abdullah itu tadi ada bacaan yang kurang tepat antum baca. Mana Ustaz misalnya? Nah, pada kalimat amma yatasaalun. Jadi tasaalun. Jadi lebih dipanjangkan sedikit matnya. Berapa harokat Ustaz? Misalnya 4 sampai 5 harokat. Kemudian Ustaz langsung bacakan misalnya amma yatasaalun. Gitu. Coba ulangi. Amma yatasaalun. Baik, lanjut. 'Anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Abdullah, tadi ada yang keliru. Di mana itu? Mukhtalifun. Ya, itu tidak dibaca mukhtalifun dengan ha, kan, tapi di sana itu ada kha. Tolong diperhatikan. Nah, kemudian mana buku mutaba'ahnya? Tadi lupa saya bawa. Nah, berarti di buku mutaba'ah itu kan, jadi sambil didengar bacaan, kan kita sambil bawa buku mutaba'ahnya itu kan, sambil kita lihat dia di hari apa, kemudian surah apa yang dia setorkan. Nah, tadi ada kesalahan itu. Kesalahan itu bisa berupa kesalahan ringan, kesalahan berat. Di situ nanti ada bentuk kesalahan, ada jali, ada khafi. Kalau khafi itu kesalahan ringan, kalau jali itu kesalahan berat. Nah, berarti yang tadi ini dia termasuk kesalahan ringan apa berat? Berat, ya, karena merubah huruf. Jadi ha, kha jadi ha. Berarti nanti di kolom jali itu taruh di situ 1. Conteng dia. Berarti 1 kesalahan. Kemudian juga tadi ada kesalahan berat 2 lagi. Ya. 2 lagi di apa ini? Di fasohahnya misalnya, ya, di fasohahnya. Nah, kemudian di fasohahnya tadi berapa? 2 ya. 2 salahnya. Tajwid oke. Kemudian kuatul hifzi oke. Cuman di fasohahnya tadi nih, biasanya kalau kesalahan berat itu dia dihitung 2 kesalahan dia. Ya, dihitung 2 kesalahan. Tergantung kesepakatan kita nanti. Dihitung 1 atau 2. Kalau dihitung 1 berarti dia 2 kesalahan. Ya, 2 kesalahan dari 100 nilai. Ya, karena kalau dia lengkap tidak ada salah itu 100 nilainya. Kalau 2 salahnya berarti tinggal dikurangi 2.
berarti 98. Nah, nanti 98 nilainya di sini. 98 nilainya di sini. Jadi nilai hafalan antum pada hari ini yaitu nilainya 98. Ini baik atau enggak baik ini? Mumtaz apa enggak? Mumtaz dia kan? 98 mumtaz dia. Masyaallah, bagus bacaannya. Nah, cuman tadi ada kesalahan di 2 tempat. Nah, ini nanti coba tolong diperbaiki ya. Tolong diperbaiki. Nah, berarti ini Abdullah ini termasuk santri yang ya lumayan lah, bagus. Nah, kemudian maju satu lagi misalnya nih. Enggak apa-apa Ustaz, antum aja enggak apa-apa. Tapi orang yang lain ya. Orang yang lain misalnya siapa? Zaid misalnya nih, Zaid. Nah, coba antum baca apa materi hafalan antum Zaid hari ini? Nah, nambah. Taruhlah ini misalnya ini yang apa namanya yang bagus lah ya, santri yang bagus. Sekarang ini ada santri yang pertengahan. An-Nazi'at misalnya Ustaz. An-Nazi'at ya, coba baca. Coba baca An-Nazi'at. Ini agak lemah dikit nih. والنازعات غرقا والناشطات نشطا Wan-nazi'at. Zainya dibaca zal coba. والناذعات Wan-nazi'at tidak dibaca ain misalnya. Wan-nazi'ati gharqa kan beda. Apa namanya? Kesalahannya kan jelas sekali ya. Pakai mic coba Ustaz. Dzi'a. Nah, kesalahannya berarti ada 3 nih an-nazi'at ya. Siapa? Zaid ada 3 kesalahannya di kalimat an-nazi'at. Pertama tidak gunnah nunnya, kemudian Zaid dibaca dzal, kemudian ain dibaca hamzah. Nah, berarti 3 kesalahannya nih. Ini kesalahan berat semua. Nah, kemudian lanjut lagi Ustaz. والناشطات نشطا Terus والسابحات سبحا coba pura-pura salah. Was-sabihati sabha misalnya. والسابحات سبها. Nah, ini ada kesalahan 2 ya. Di ha tebal, seharusnya ha tipis. Was-sabihati sabha. Dibaca ha tebal. 2 kesalahan jali. Nah, sudah cukup Ustaz. Nah, jadi si Zaid ini antum punya 2 kesalahan. Tadi Ustaz sudah perbaiki ya kesalahannya. Nah, ini Ustaz kasih tanda nih, atau antum kasih tanda nanti di sini. Yang kita jelaskan tadi kan, kasih tanda yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini. Ini 5 masalahnya ini. Nanti tolong diperbaiki di rumah atau di asrama. Lancarkan ya. Terus yang Ustadz tandai ini, lancarkan dia. Berarti dia nilainya di sini misalnya salahnya 10 misalnya ya. Berarti nilainya 90. Nah, 90 ini sudah masuk dia jaid jiddan. Ya, jaid jiddan. Kemudian lebih rendah lagi misalnya masuk dia jaid saja. Nah, ini masih pertengahan ini. Masih pertengahan tapi tetap memperbaiki. Nah, sekarang yang lemah sekali Ustaz. Lemah sekali ini. Abasa misalnya. Atau contohnya kalau yang lemah kan biasanya di bawah-bawah dia ya. Ayat-ayat pendek lah Ustaz. Al-Bayyinah misalnya Ustaz. Atau Al-Qadr lah. Coba. Yang lemah ya. Yang lemah ya. Iya. Al-Qadr misalnya nih. Inna andalna. Misalnya inna andalnahu fi lailatal qadr misalnya, qadr. Itu kan parah sekali soalnya tuh, Ustaz. Coba dibaca kayak gitu, Ustaz. Bisa?
Inna anzalnahu fi lailatul Qadr. Nah, coret. Nah, coba lanjut. Wa ma ada Wa ma ada wa ma wa ma adra wa ma adra kuma wa Lailatal Qadar, misalnya kan parah sekali ini kan salahnya nih, sampai terakhir apa namanya surah ini salah terus dia, ya. Hafalannya ya bisa dibilang sekian persen mungkin bacaannya, tapi ini yang parah. Nah, ini nanti perlu pembinaan khusus ini, Ustaz. Yang parah-parah ini. Jadi harus ada pembinaan khusus dia. Kita harus betul-betul fokus ke ini nih. Kalau yang tadi yang pertama nih ya jalan sendiri lah, enggak apa-apa kan? Jalan sendiri dia. Bisa dia perbaiki sendiri. Yang kedua juga insya Allah bisa. Cuman yang terakhir ini dia parah sekali nih, berarti harus perlu penanganan yang khusus ya. Penanganan yang ekstra ini. Nah, sehingga nanti insya Allah mungkin ke depan kita akan sistemnya kita bikin berkelompok mungkin nanti ya. Nanti misalnya yang bagus ini harus menyelesaikan 30 juz, yang ini juga harus misalnya, atau yang ya harus atau enggak. Kemudian yang lemah ini misalnya kita kasih dia target berapa ya. Kita kasih target rendah-rendah aja dulu. Sehingga nanti mungkin dengan itu dia akan termotivasi gitu maksudnya. Nah, jadi siapa namanya misalnya yang lemah? Muhammad, ini kamu bacaanmu hari ini nih sangat tidak bagus sekali ya. Jadi antum harus banyak berlatih ya. Terutama di bagian-bagian yang menjadi huruf-huruf yang susah kamu ucapkan. Misalnya tadi ini yang qaf diucapkan seperti suara go ya. Kemudian zai diucapkan seperti suara dal ya kedengarannya, dan banyak lagi. Nah, antum kasih catatan dia Ustaz. Kasih dia tanda ya. Tapi sebelumnya sudah ditahsin dulu, diperbaiki dulu sama ustadznya kan. Kasih dia tanda, kasih tanda. Besok ini tugas kamu di rumah. Lancarkan ini, pokoknya Ustadz besok harus dengar bacaanmu lebih bagus daripada yang sekarang ya, tolong dilancarkan. Kemudian jangan lupa ya kita kasih ya jazakallah khair lah, bisa juga jazakallah khair, barakallahu fik. Coba besok ya antum lancarkan ini ya. Saya nilainya di sini 50 nilainya kan kecil sekali ini. Jadi 50 nilainya, berarti dia harus ada penanganan khusus Ustaz. Harus ada penanganan khusus. Jangan sampai kita loncat dia atau kita kasih materi baru sebelum ini terlaksana dengan bagus. Ya. Sebelum ini terlaksana dengan bagus, sebelum dibaca dengan bagus, baik dan benar. Kalau belum bagus, jangan sampai kita loncat. Tapi kalau 1-2 misalnya yang kita anggap ringan, itu boleh loncat, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah parah begini, ini harus diulang. Harus diulang Ustaz. Nah, jadi itu tadi sudah 3 santri yang menyetorkan hafalan. Ya. Kemudian setelah itu yang tadi yang pertama selesai kan? Sudah. Berarti kamu sekarang ini murojaah. Kembali kita lagi kepada yang pertama tadi ya, murojaah. Siapkan hafalan untuk besok. Dan besok setorkan di ustadz, misalnya seperti itu ya. Nah, sebenarnya enggak perlu dibacakan sebenarnya. Kalau sudah dia mampu dianggap oleh ustadznya ya, dia mampu membedakan mana bacaan yang bagus, mana tajwid dan lain sebagainya, ya jalan sendiri aja sudah, enggak apa-apa Ustaz. Ya. Enggak apa-apa, enggak perlu ditahsin sebenarnya. Kemudian antum jalan sendiri aja Ustaz, antum baca untuk materi besok ya, karena kita sudah percaya kan dia akan mampu gitu. Karena nilainya bagus dan melampaui terus kan target hafalannya. Nah, kemudian
Nah, yang kedua ini mungkin bisa ditahsin, ditashih dan juga bisa tidak. Tapi lebih baik ditashih gitu ya. Yang kedua ini. Karena agak banyak sedikit salahnya ini. Mungkin tidak bisa sulit untuk apa namanya untuk menyempurnakan, untuk memperbaiki misalnya mad atau huruf-huruf memang yang keluarnya agak susah. Jadi mungkin perlu ditahsin, perlu ditashih. Oke. Siapa Zaid? Ustadz bacakan ini untuk materi besok ya, langsung dibacakan. Misalnya tadi apa? Anuan naziat ya. Ya. Dengarkan ini Zaid, nanti perhatikan nanti di mana letak kesalahan kamu itu tadi ya. Tolong dikasih tanda. Tadi kamu salah di wan naziati gharqa, kamu baca wan nadiati gharqa. Ada Zaid tapi kamu baca dzal. Nah, itu apa namanya langsung dikasih tanda dan diperbaiki langsung oleh ustadznya. Kemudian juga wan nasyitati nashta misalnya dibaca kurang apa namanya kurang dibaca shinnya, kurang dibaca tafasyinya ya. Wan nasyitati nashta misalnya kurang kedengaran suara shin. Nah, itu apa namanya bisa dijadikan sebagai apa namanya ini latihan juga ya. Nah, jadi ini kesalahan. Jadi nanti tolong ya diperbaiki kesalahannya. Sedikit saja kan kesalahannya kan. Nah, tapi yang ini nih, yang apa namanya, yang terakhir ini seperti yang tadi kita jelaskan. Nah, ini harus ada penanganan khusus ini. Harus ada penanganan khusus ya. Nah, jadi dibacakan dari A sampai pada Z. Dari awal sampai akhir harus dibacakan. Harus dibacakan misalnya Al-Qadar harus dibacakan sampai selesai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi di mana penekanan nun gunnah nunnya, kemudian qalqalahnya dan seterusnya sampai dia bisa. Nah, kalau sudah bisa dengan adanya apa namanya tanda-tanda kesalahan yang tadi kita tandai itu, ya sudah, silakan dilatih, silakan dihafalkan, silakan dilancarkan di asrama. Sudah selesai sudah. Dan mungkin nanti ketika di asrama mungkin ya wallahu alam ya. Dan kita berharap memang ke depan itu akan ada penanganan khusus ini yang lemah-lemah ini nanti insyaallah. Di lain waktu tapi ya, bukan di dalam halakoh atau di dalam pas KBM itu, mungkin di lain waktu atau di kesempatan yang lain mungkin nanti kita akan adakan dia semacam pelatihan mungkin ya. Tahsin lah istilahnya, sehingga akan tercapai targetnya. Nah, jadi setelah itu kemudian sudah selesai Ustaz ya? Sudah selesai. Nah, kemudian lanjut lagi ke yang lain. Tapi tadi kita sudah arahkan kamu lancarkan di sini. Baca berulang kali ya. Latihan terus. Kalau ada yang main-main, tegur ya. Tegur dia, kemudian kasih dia nasihat dan lain sebagainya. Jangan main-main, silakan baca terus materinya sampai dia bisa, gitu kan. Nah, kemudian baru setelah itu selesai sudah. Selesai sudah kan, dia maju ke depan, disimak satu persatu. Kemudian setelah itu sudah selesai, maka langsung kita masuk kepada proses yang terakhir. Sudah selesai kan? Dan kita sudah kasih tugas masing-masing, ya kan? Yang terutama ini yang lemah sekali ini ada tugasnya. Kemudian sudah selesai, nah baru di situ ada penutup dan memberikan pertanyaan. Tapi tadi prosesnya gimana, Pak? Sudah tahu? Kira-kira apa yang berat? Biar kita nanti, karena mungkin yang kelewat tadi.
Yang ada cuma dua, Ustaz. Ringan sama berat. Ya. Kalau dalam sistem penilaian itu yang ada ringan sama berat. Biasanya tergantung kesepakatan. Kalau yang ringan ini biasanya dia itu satu kesalahan. Kalau yang berat 2 kesalahan biasanya. Tapi tidak apa-apa, nanti yang ringan setengah, yang berat 1 tidak apa-apa. Jadi kita tidak bisa mengukur, Ustaz, yang sedang ini. Yang bisa kita ukur itu yang ringan sama yang berat. Misalnya kalau yang ringan ini ya kurang bacaan panjang di dalam mat misalnya ya. Misalnya dia baca tadi wa ma adraka ma ya. Inna ya pertama inna nah kan ini kan berapa harokat tuh? Mad jaiz ya. Mad jaiz itu 4 harokat. Nah, tapi dia baca sampai 6 harokat misalnya atau lebih dari itu. Inna anzalna. Nah ini kesalahan terhitung ringan, Ustaz. Karena apa? Ringan itu karena dia tidak sampai merubah makna, Ustaz. Kalau sampai merubah makna maka dia berat hari ini. Jadi itu termasuk kesalahan ringan. Sama juga dengan pengucapan guna. Inna seharusnya kan harus 2 sampai 3 harokat ya. Tapi dia misalnya baca sampai 4 harokat. Inna panjang dengungnya. Kadang lebih dari itu termasuk kesalahan ringan karena tidak sampai merubah makna. Termasuk ringan, Ustaz. Nah, yang berat itu yang tadi, Ustaz, menukar huruf itu ya. Inna anzalna dibaca za, seharusnya zai kan, zalna tapi dibaca za. Nah itu dia kesalahan berat, Ustaz. Karena ya otomatis kan beda artinya, Ustaz. Kalau anzalna kan menurunkan, nah kalau pakai zalna artinya zalna, Ustaz. Jadi beda artinya. Nah perbedaan arti itu yang menyebabkan dia termasuk berat, Ustaz. Ya berat. Sama dengan misalnya pada kalimat ihdina misalnya ya, ihdina dibaca ihdina. Nah ini kesalahan berat. Jadi bisa dibedakan, Ustaz, mana kesalahan berat. Kalau kesalahan ringan itu adalah tidak sampai merubah makna. Kalau kesalahan berat itu dia merubah makna karena merubah huruf atau merubah kalimat ya, itu masuk kesalahan berat. Nah ini harus ada dia di tajwidnya, kemudian di fasohahnya, kemudian di kuatul hifzinya ya, itu harus ada kesalahan itu. Nah sehingga nanti itulah yang akan dijadikan sebagai nilai akhir daripada bacaan hafalannya. Nah kemudian Terkadang kan bahkan sering di ala kota itu seorang pengampu muadzin itu tidak bisa mengefektifkan waktunya saat misalnya kita ambil contoh 40 menit bagaimana pengampu atau solusi apa yang antum tawarkan agar waktu 45 menit ini bisa efektif ya kan. Misalnya begini, pengampu duduk di depan, kemudian ada muridnya ya kan. Murid ini otomatis ketika dia menyetorkan hafalan itu tidak sampai 45 menit atau 40 menit yang sesuai dengan KBM yang telah ditetapkan seperti itu tadi. Jadi dia maju hanya dapat mungkin 5 menit sampai 10 menit itu, Ustaz. Jadi tasmiknya dan segala macam SOP yang ada ya kan, hanya setiap murid kebagian waktu 5 menit. Sedangkan sebenarnya KBM itu 45 menit. Nah, bagaimana bisa kita memberikan waktu yang efektif atau apa sih solusi yang ditawarkan agar waktu yang diberikan itu menjadi efektif? Artinya 40 menit waktu yang diberikan bisa benar-benar dimanfaatkan. Apa solusi yang mungkin bisa ditawarkan? Mungkin misalnya ada talib di situ, setelah dia tasmi' misalnya hanya 5 menit atau 10 menit, berarti ada waktu sekitar 30 menit. Nah ya kan. Nah kalau dia
gunakan untuk main-main atau dia gunakan untuk hal-hal yang di luar Al-Qur'an, di luar mapelnya dia, mapel KB pembelajaran tahfidnya dia, otomatis waktunya itu tidak efektif, Ustaz. Nah, artinya dia hanya sebenarnya belajar tahfidz hanya satu halaqah itu 5 menit. Yaitu waktu dia menyetorkannya aja. Nah, bagaimana? Masih lama, masih tersisa 30 menit, 35 menit seperti itu. Itu kadang-kadang yang banyak terjadi ya di halakoh-halakoh pengalaman kita di luar itu. Jadi tidak efektif belajarnya belajarnya santri ini ketika dia sudah sudah memberikan atau sudah diberikan haknya misalnya selama 5 menit itu untuk setoran hafalan. Nah, setelah itu apa yang harus dia lakukan sehingga memang betul-betul halakoh tahfidz ini menjadi efektif sampai waktu yang terakhir nanti, ya. Nah, jadi ada beberapa cara sebenarnya yang harus dilakukan itu. Ya, yang pertama, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, ketika dia sudah selesai setoran hafalan, ya, bagi yang thalib atau santri ini yang muwafaq lah istilahnya ya, yang bagus hafalan, bagus bacaan dan lain sebagainya, itu bisa memanfaatkan dirinya untuk murajaah hafalan yang sudah disetorkan. Bisa untuk murajaah, digunakan untuk murajaah. Kemudian juga supaya lebih terlatih lagi ya, karena kita sudah tahu dia kemampuannya kan. Opsi yang kedua tadi itu yang sudah kita jelaskan bisa kita pakai untuk mendampingi kita nanti untuk menyetorkan hafalan santri yang lain. Atau bisa juga dengan kita manfaatkan dia untuk menyimak hafalan temannya yang mau disetorkan ke kita. Jadi dia tugasnya seperti itu sebenarnya tuh, ya. Jadi dia di samping dia misalnya kita anukan untuk murojaah, tugaskan untuk murojaah, harus murojaah. Nanti antum tolong simak hafalan teman-teman antum ini yang mau setoran ke ustadz misalnya. Tolong diperbaiki bacaan. Nah, jadi waktu yang disediakan itu ya kita anggap ya bisa dimanfaatkan lah ya sama santri ini sampai terakhir nanti kan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah model santri yang kedua ini sebenarnya sama juga ya. Ya, kita suruh dia murojaah, kemudian setelah itu tadi kan dia punya catatan-catatan juga kan yang harus diperbaiki. Jadi itu diperbaiki lagi. Lebih diulang-ulangi lagi. Perbaiki lagi bacaan-bacanya sampai betul ya. Kemudian kalau ada yang kita bacakan tadi untuk materi berikutnya, itu yang dia baca terus berkali-kali sampai terakhir waktunya nanti itu, sampai akhir jam KBM ya, yang 30 menit itu. Jadi dia terus membaca ya, sambil kita kasih motivasi lah, antum baca Quran tuh tidak ada ruginya ya, baca Quran tuh tidak ada ruginya. Hatta antum salah baca Al-Quran atau terbata-bata misalnya, itu tetap dapat pahala. Jadi mau enggak antum dapat pahala yang antum lakukan ini selama 30 menit ini, antum terus membaca Al-Quran itu, insya Allah itu akan berpahala ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus dimurajaah. Jadi santri itu akan terus membaca, terus bersemangat untuk menyiapkan materi yang akan disetorkan besok. Nah, itu solusinya. Kemudian bagi santri yang lemah, dan juga Ustaz bisa saling simak nanti dia juga itu ya, bisa menyimak temannya yang akan mau setoran atau yang akan yang mau setoran ya. Nah, kemudian yang terakhir yang paling lemah ini apa ini solusinya ini supaya memang betul-betul dia efektif ini ya, yang paling lemah ini. Jadi ya sebagaimana yang kita sudah jelaskan tadi, nah ini bisa nanti kita minta bantuan
atau diwakilkan misalnya untuk membimbing ya. Misalnya nanti misalnya Ustadz Zaid itu bisa membimbing santri yang lemah ini ketika dia sudah selesai setoran, diperbaiki bacaan, kemudian lebih diperbaiki bacaannya lagi oleh temannya si Zaid ini, karena kita tahu dia santri yang memang dia kemampuan ada kemampuan baik hafalan maupun kualitas bacaan. Nah, jadi dia bimbing terus nanti itu sampai dia sampai dia selesai waktu itu. Di samping juga dia kita arahkan untuk terus membaca ya, memperbaiki bacaan. Itu terus kita kita minta dia, antum harus bisa pokoknya. Besok pokoknya Ustadz tidak mau tahu, tadi Ustadz sudah tahsin, udah perbaiki bacaan. Mulai dari sekarang kamu harus terus ya berlatih, terus lancarkan itu yang ditegur tadi sama Ustadz, yang diperbaiki sama Ustadz tadi. Besok di rumah atau nanti di rumah perbaiki lagi. Nah, gitu kan. Nah, jadi insya Allah waktu yang disediakan insya Allah cukuplah, efektif lah buat mereka ini yang yang bagus, kemudian yang agak sedang, kemudian yang lemah sekali untuk bisa menggunakan waktu yang diberikan. Mungkin itu Ustaz, wallahu taala alam. Baik ya, itu tatbik bagaimana ya secara umum saja itu sebenarnya ya. Adapun perinciannya nanti kan disesuaikan dengan kondisi sebenarnya. Kondisi anak, kualitas anak dan juga kuantitasnya ya kan. Mungkin sekarang kita masih punya santri yang tidak terbilang banyak, tapi nanti masalah itu akan bermunculan sebenarnya ketika kita punya santri yang banyak. Ya, mungkin satu pengasuh itu bisa megang 15, berapa orang kemarin yang standarnya Ustaz? 10 kalau tidak salah ya, 10 lah, paling maksimal 10. Nah, dan beraneka ragam masalahnya di halaqah tahfidz ini tentunya akan munculkan permasalahan baru yang butuh solusi, dan insya Allah kayak pelatihan seperti ini masih kita butuhkan ya, dan insya Allah Ustaz akan berkelanjutan insya Allah jika ada waktu, jika ada kesempatan. Baik, ikhwas sekalian, insya Allah kita cukupkan sampai di sini materinya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Harjan ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita salurkan, transfer kepada anak didik kita yang kelak menjadi jariah kita di akhirat. Dan kita break dulu, insya Allah kita persiapan sholat maghrib. Kemudian setelah sholat maghrib mubasyarah langsung kita dengarkan penutupan atau tausiah dari Ketua Yayasan Ustadz Ismail Hadi terkait Al-Quran ini untuk para pengampu insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا